Shalom, salam dingin, salam sadis. Ini lagi dingin, hujan-hujan di Tokyo sini. Udah dingin, hujan lagi, ya kan. Jadi hari ini market ya begitu-gitu. Kita bahas sedikit. Saya lihat market hari ini sebenarnya malas buat video, cuma banyak yang nanya ini kan. Jadi sedikit aja lah singkat video hari ini kita buat ya. Kita bahas ini. Ya semalam sempat drop ya, drop di 40.000 lagi, banyak yang takut ya itu ini sih dia bersihin leverage itu ya. Jadi begitu dia udah buang ke bawah 40, cepat juga dia mantul balik ke atas ya. Ini saya buat video ini sudah di 42.000 lagi, 42.100, tapi ya koin pada merah ini. Karena BTC Dominance menguat ya 40,8 ya kan, jadi altcoin pada merah juga makin minus gitu ya. Ada yang tanya, Om udah bisa masuk? Jangan masuk. Saya justru kalau lihat market begini nggak pengen ngapa-ngapain nunggu. Saya kalau udah lihat dia begini, mungkin nunggu sampai lihat 1 minggu lagi lah. 1 minggu lagi, lihat minggu depan weekly ininya close masih sanggup ke atas nggak. Kalau nggak juga mungkin saya keluar market dulu lah. Itu bahaya. Kayaknya ini di Bitcoin daily chartnya juga udah terbentuk head and shoulder lagi itu ya. Jadi makanya minggu depan itu weekly candle-nya kita lihat. Kalau misalnya dia nggak bisa juga nutup di 43-an gitu ya. Kalau minggu depan nggak bisa nutup di 43-an, itu kelihatan udah bahaya. Jadi udah terbentuk bad head and shoulder itu bisa aja ke bawah. Tapi misalnya dia kalau minggu depan bisa nutup di 43 ribuan, weekly candle-nya bisa close di 43 ribuan, itu masih ada harapan untuk naik, paling nggak naik dulu lah dia ke 50, 52 gitu ya. Ada harapannya di situ. Tapi misalnya juga minggu depan masih nggak mampu dia nutup di 43 ribu, masih di bawah itu, ya saya rasa memang sementara keluar market dulu lah. Keluar market yang artinya Pak, ya barang yang saya serok kemarin di tanggal 3 terpaksa saya CL semua dulu gitu. Karena besar kemungkinan dia akan drop ke bawah karena udah terbentuk head and shoulder itu ya. Head and shoulder kalau dia nggak mampu juga break up ke atas, berarti ya pas ke bawah. Udah jelas ke bawah, ya bisa aja dibanting ke 30.000 gitu. Ya, jadi daripada ini ya mending keluar market. Tapi minggu depan ya, ini tolong diperhatikan, banyak yang nanti begitu dengar panik begini. Relax, market cuma ini kita ikuti, kita lihat ya. Jangan udah denger langsung panik ini, wah gimana, oh itu satu ancang-ancang saya gitu ya. Itu saya punya keputusan, analisa saya, keputusan saya juga resiko saya tanggung sendiri. Jadi saya cuma paparkan apa yang saya pikirkan, apa yang analisa. Jadi kalian sendiri juga harus dior. Jangan nanti karena Om Rio, karena Koryo, saya nggak mau begitu. Tapi saya berikan satu pandangan apa yang saya pikirkan, karena saya nggak ada nutup-nutup di belakang. Misalnya saya CL diam-diam nggak kasih tahu, nanti banting ini itu kan nggak gitu. Saya apa aja sistem saya kan begitu, mau cuan bareng, mau rugi bareng kan gitu ya kan. Jadi yang saya pikirkan, saya udah lihat chartnya ini, saya lihat juga begitu-gitu dimainkan, karena ya udah ketahuan memang kita kau udah tahu. Saya dari bulan kemarin itu kan saya udah bilang, dari akhir tahun kemarin tuh saya udah bilang ini bulan 1 nih bahaya. Kalau bulan 12 kemarin nggak nutup, ini bulan 1 juga bahaya. Cuma saya nggak nyangka begitu cepet dia ini. Ya udah, misal dia ini berarti di kuartal 1 ini ya, dengan kita lihat, kita juga baca kondisi
orang-orang FOMC sama Fed sekarang semua hawkish ya. Hawkish ini berarti market ini di kuartal 1 ini bakal nggak ini, karena dia pasti paksakan tapering, Pak. Jadi market itu nggak bisa mau ini, orang takut juga ya. Institusi mereka mungkin juga tunggu lewat kuartal 1 ini juga baru lihat lagi. Gua rasa sih begitu. Makanya saya pikir-pikir semalam, saya analisa, saya lihat pergerakan marketnya. Ya udah dari seminggu ini saya lihat, saya ini terus saya hitung begitu dia, karena kita kalau karena di daily chartnya Bitcoin udah dari 2 minggu lalu udah mulai kelihatan mulai mau kebentuk head and shoulder, tapi kan kita lihat timingnya gitu. Jadi timingnya itu tepatnya saya lihat minggu depan itu udah lebih perfect dia punya head and shoulder. Nah di situ saya udah harus mulai buat keputusan, saya pikir kan. Jadi andai kata dia punya minggu depan, kalau saya punya pikiran ya, saya punya analisa, andai kata minggu depan dia masih bisa weekly candle close di 43.000, itu masih harapan kita untuk ke 52, 53 itu besar kemungkinan gitu ya. Tapi itu pun udah di sana mungkin aja ke bawah lagi ya. Nah, jadi sebenarnya pikiran saya juga harap dia naik ke atas juga ya. Barang saya kan ada barang, kalian tahu saya ajak serok di tanggal 3 kemarin Januari ya kan. Nah ternyata nggak ini, Bitcoin birthday-nya nggak ini juga. Jadi ya udahlah, kalau memang ini ya nunggu inilah, nunggu kalau memang dia mau banting sampai bawah baru serok lagi gitu ya kan. Kalau memang dia mau ke 30.000 atau apa, menurut skenario yang mereka paparkan dulu kan saya udah bilang ya kan, JP Morgan pernah bilang kalau dapat barang 35 bareng-bareng ya. Tapi ya berarti apakah ini berarti nanti udah beres, ini kita anggap crypto winter belum ini, nanti juga dia masih ini. Semua banyak analisa juga yakin ini lengthening cycle. Sekarang aja market nggak mendukung dengan kondisi ini ya. Fed, pemerintah yang lagi mau ini, ya udah tunggu momen timingnya lagi. Tapi ya market kripto kita nggak pernah tahu, karena yang berbicara juga para paus ya, mereka yang ini bandar sama para paus yang kontrol market. Bisa aja tiba-tiba walaupun head and shoulder ya kan, nanti pas dia ini dia tiba-tiba pump tiang panjang, ada yang mau masuk uang besar ya, kita nggak pernah tahu. Mereka yang setel market, cuma kita kan selalu wanti-wanti. Cuma kalau secara logika mulai dari awal tahun sampai sekarang ini udah tanggal 11 ini nggak ada institusi yang mau ini, malah banyak yang buang barang. Mereka juga takut dengan berita-berita Fed juga ya. Mereka lihatlah komposisi di Federal Reserve sama FOMC ya kan. Karena semalam saya sempat nelpon temen di Amrik, kita ngobrol, saya tanya gimana. Ya itu mereka juga banyak hedge fund juga nunggu, karena mereka lihat anggota-anggota FOMC tahun 2002 ini sama itu banyak yang hawkish karakternya ya. Kalau hawkish berarti mereka akan paksakan tapering, mereka akan paksakan untuk naikkan interest rate gitu ya. Nah makanya mungkin para pelaku pasar, para hedge fund, asset manager, ataupun retail investor yang tahu di sana, yang udah dapat berita, mereka makanya lebih baik mereka tahan barang mereka, istilahnya wait and see gitu ya. Termasuk ya seperti akhir tahun kemarin lah, saya kan udah bilang sebenarnya mereka udah tahu bakal terjadi ini ya kan. Kan saya pernah bahas kalau si Elon Musk ya kan, Jeff Bezos, Warren Buffett, mereka akhir tahun kemarin udah pada keluar market. Mereka udah CL duluan gitu ya kan. Alasan yang Elon Musk alasan mau tutup pajak, close si Bezos dia nggak mau kasih alasan apa ya kan. Kalau Warren Buffett ya dia bilang market akan crash gitu ya kan. Jadi masing-masing data mereka tetap parkir uangnya. Sekarang banyak uang di sideway gitu, nunggu gitu ya. Banyak yang nunggu crash juga mau serok bawa gitu. Maka saya pikir-pikir, saya semalam saya lihat-lihat chart, saya cek lagi, saya ini, wah ini udah
kisaran tanggal 17 lah weekly candle ini udah tepat dia terbentuk, dia punya head and shoulder. Ini apakah dia mampu ke atas? Kalau mampu ke atas masih bisa, kalau misalnya dia nutup 43 masih ada harapan ke 52.000, 53.000 itu besar harapan gitu ya. Tapi misalnya nggak nutup, itu besar harapan ke bawah. Jadi saya udah pikir ya, kalau memang weekly-nya nggak nutup, nggak dapat di 43, mungkin saya keluar dulu lah, istirahat dulu gitu sambil nunggu ini ya. Nggak bisa dipaksakan. Kalau market begitu nggak bisa dipaksakan. Jangankan ini, YouTuber di luar banyak yang ini loh, hilang loh. Gua lucu juga, gua lihat biasa ada berapa yang gua tiba-tiba udah hilang semua, rupanya stres mereka. Banyak yang kena serang juga gitu, karena waktu bulan 10 itu kemarin kan semua plan B ya kan. Wah, plan B ke 100.000, 150.000 ya kan. Yang nggak ngerti ya ikut-ikutan terus beli barang di atas, di top ya, karena FOMO. Nah sekarang menangis semua gitu, stres gitu kan. Nah mulai serang sana serang sini juga gitu. Jadi banyak juga YouTuber yang saya lihat, YouTuber luar bule-bule yang dulu tiba-tiba ngilang gitu, udah nggak buat konten lagi, stres mereka. Mungkin mereka sendiri juga udah sangkut berat gitu. Kalau memang mereka yang percaya yang waktu FOMO bulan 10 kemarin tuh BTC bisa ke bulan 10-11 itu ya, wah ke 150.000, 200.000 ya kan, ada beragam lah ya kan, pokoknya di atas 100. Itu yang kasihan banget gitu ya. Sedangkan kita yang udah was-was saja baru masuk di awal Januari ini kena sangkut dikit juga gitu, tapi nggak apa-apa, uang kecil. Nah itulah untungnya kita hati-hati gitu ya kan. Market saya selalu ingatkan hati-hati ya kan. Si ini juga udah bilang, Alex Mashinsky, market kuartal pertama harus dipantau bukan per kuartal lagi, each month we have to keep watching, we have to careful katanya. Jadi ya inilah yang terjadi sekarang ini ya. Jadi jangan takut juga, relax aja ya. Itulah hari ini saya paparkan apa yang saya pikirkan ya. Market untuk jadi kalau ada yang mau masuk jangan. Tapi misal ada yang mau ngutip dikit, misal kayak semalam dia banting ke 40-an gitu. Nah di situ kalian boleh masuk ke koin-koin yang cepat rebound gitu. Kalian kan udah tahu beberapa koin yang dalam 2 minggu ini yang cepat rebound itu, misalnya si Terra Luna, si Luna Maya ya. Itu cepet dia rebound gitu kan. Terus si Chainlink, itu si Linkin Park ya, itu juga 2 minggu ini cepet dia rebound gitu ya. Malah ini, jadi ya itu, misal ada yang mau dikit-dikit apa, si Cosmos juga gitu ya, bisa ini. Tapi ya gitu, misalnya ada bantingan pas dia ngebersihin leverage yang pasang di short ya kan, atau yang di long dimakan ke short gitu ya. Ya inilah pokoknya, begitu dia ada bantingan ya kalian mau nyopet dikit, saat itu kesempatan gitu ya kan. Pas turun dia nanti yang cepet rebound gitu, itu aja. Tapi juga ya kondisi itu selalu ada resiko lah ya, kalian aja sendiri yang ini gitu. Kalau yang nggak ini ya udah, jangan lihat market, jangan pusingin dulu, jangan banyak lihat berita yang nggak benar, karena lebih banyak berita negatif gitu sekarang, yang fad yang nggak ini ya. Kalau yang makin nggak ini, lihat portfolionya makin merah, makin berkurang, makin takut kan. Sebaiknya jangan nonton, tutup aplikasi, paling nggak tunggu sampai lewat kuartal pertama gitu ya. Nah, mungkin ya gitu. Nah, jadi begitu aja hari ini video saya ya. Itu aja yang saya sampaikan, apa yang saya pikirkan, analisa saya untuk ke depan gitu. Saya nunggu juga minggu depan itu weekly candlenya berapa ditutup. Kalau juga masih nggak mampu,
nutup 43, maka saya putuskan saya keluar market dulu, istirahat. Ya, itu saya sampaikan. Mudah-mudahan udah paham ya, jangan panik, jangan ini. Saya nggak mau udah dengar, oh panik, oh gimana, nggak, relax. Ngerjain apapun kita harus kepala dingin, santai, eksekusi. Nah, itu gitu ya. Oke, salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.